Semuanya, balik lagi bareng aku Erlangga, salah satu tim edukasi dari informasi obat. Pada video kali ini kita bakal bahas yaitu mengenai antibiotik azitromisin, yaitu berkaitan keamanan untuk ibu hamil, dosis, cara mengonsumsinya yang baik dan benar, kemudian efek sampingnya bagaimana. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Jadi antibiotik azitromisin ini termasuk antibiotik golongan makrolida yang memang bekerja menghambat menghentikan pertumbuhan si bakteri. Nah, sehingga obat ini dapat digunakan untuk mengatasi kondisi tertentu, misalnya seperti infeksi pada saluran pernafasan, paru-paru, kemudian kulit, bisa juga telinga, bisa juga mata, bisa juga tenggorokan, amandel, dan berbagai jenis infeksi, misalnya juga pada alat kelamin, tapi tergantung jenis infeksinya ya. Yang menyerang itu bakteri gram positif atau gram negatif. Nah, obat ini hanya boleh digunakan pakai resep dokter, jadi nggak boleh bisa dikonsumsi sembarangan. Jadi ya memang sih untuk semua jenis antibiotik apapun itu memang harus pakai resep dokter ya, agar dosis dan lainnya itu mencegah terjadinya efek samping yang serius gitu. Untuk keamanan ibu hamil sendiri, antibiotik azitromisin ini dia termasuk kategori B, artinya boleh digunakan pada wanita hamil tapi harus di bawah pengawasan dokter dan apoteker. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, jika Anda sedang mempunyai anak atau anak Anda sedang menyusui, nah itu sebaiknya beritahu kepada dokter atau apoteker karena antibiotik azitromisin ini dapat terserap ke dalam ASI juga. Kemudian hal yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi antibiotik azitromisin ini, yang pertama beritahu kepada dokter atau apoteker yaitu tentang riwayat penyakit Anda, kemudian Anda sedang mengonsumsi obat-obat apa, vitamin apa, kemudian Anda sedang melakukan vaksinisasi, setelah vaksin atau sebelum vaksin atau rencana ingin vaksinisasi. Kemudian beritahu kepada dokter misalnya Anda mempunyai riwayat alergi terhadap antibiotik jenis tertentu ya, terutama untuk antibiotik azitromisin atau golongan makrolida lainnya. Kemudian untuk informasi dosis berkaitan dengan antibiotik azitromisin ini, disclaimer sebelumnya ya. Jadi informasi yang diberikanlah ini bukan pengganti dari nasihat medis atau berkonsultasi kepada dokter secara langsung. Nah, jadi sebelum melakukan pengobatan apapun itu baiknya periksakan diri Anda kepada dokter ya sebelum mengonsumsi obat apapun. Mungkin untuk penyakit yang tingkat keparahannya itu sedang hingga berat, misalnya terutama mengonsumsi yang memerlukan antibiotik gitu. Nah, jadi untuk dosis antibiotik azitromisin ini yang pertama itu untuk kondisi pneumonia. Jadi untuk kapsul sediaan suspensi lepas cepat itu 500 mg satu kali sehari pada hari pertama. Dilanjutkan nanti 250 mg yaitu satu kali sehari pada hari kedua sampai kelima. Sedangkan untuk suspensi lepas lambat itu 2000 mg sebagai dosis tunggal. Kemudian untuk bentuk infus itu 500 mg itu sebagai dosis tunggal selama 2 hari. Kemudian dosis melalui infus itu selama 1 hingga 3 jam. Kemudian dilanjutkan pemberian antibiotik azitromisin sebanyak 500 mg per hari selama 7-10 hari atau sesuai rekomendasi dari dokter, karena kan nanti berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, kemudian untuk anak-anak usia lebih dari 6 bulan itu tuh untuk bentuk suspensi lepas cepat itu 10 mg per kilo berat badan itu hari pertama. Kemudian dilanjutkan dengan 5 mg per kilo berat badan pada hari kedua sampai kelima. Kemudian untuk suspensi lambat, yang lepasnya lambat, itu 60 mg per kilo berat badan dalam dosis tunggal juga. Untuk dosis maksimalnya itu tuh 2000 mg. Sedangkan untuk kondisi misalnya seperti radang tenggorokan atau faringitis dan amandel itu atau tonsilitis itu untuk anak-anak usia lebih dari 2 tahun. Untuk suspensi lepas cepat itu 12 mg per kilo berat badan per hari nanti dikonsumsi selama 5 hari.
Sedangkan untuk kondisi misalnya infeksi pada telinga atau otitis media akut itu lebih dari 6 bulan ya untuk suspensi lepas cepat itu 30 mg per kilo berat badan dosis tunggal. Nanti dosisnya dapat ditingkatkan atau diturunkan berdasarkan kondisi si pasiennya. Kemudian untuk kondisi infeksi pada sinusitis ya pada hidung itu tuh dosis untuk bentuk sediaan kaplet, kapsul atau suspensi lepas cepat itu 500 mg yaitu dikonsumsi 1 kali sehari selama 3 hari. Untuk suspensi lepas lambat itu 2000 mg dia dosis tunggal. Kemudian untuk infeksi misalnya seperti saluran pernafasan, kulit, kemudian infeksi jaringan lunak itu dosisnya baik kapsul, kaplet, suspensi lepas lambat ya. Jadi itu 500 mg 1 kali sehari selama 3 hari. Kemudian dosis alternatifnya itu 500 mg per hari pada hari pertama, kemudian dilanjutkan 250 mg itu pada hari kedua sampai kelima. Nah, kemudian untuk infeksi misalnya diakibatkan oleh gonore, tapi dia gonorenya itu tanpa komplikasi, yaitu dewasa untuk obat minum itu 1000 mg atau 2000 mg dia sebagai dosis tunggal. Biasanya nanti dikombinasikan dengan antibiotik ceftriaxone. Sedangkan untuk kondisi seperti infeksi Mycobacterium avium kompleks pada pasien dengan sistem imun yang lemah itu dewasanya 200 mg 1 kali seminggunya. Nah, untuk informasi dosis nanti akan berbeda-beda setiap pasien, nanti akan dokter yang menyesuaikan berdasarkan kondisi Anda dan berat badan Anda. Samping dari penggunaan antibiotik azitromisin ini setiap individu itu berbeda-beda ya. Tetapi untuk efek samping yang kemungkinan bisa muncul atau timbul yaitu seperti sakit kepala, pusing, mual muntah, hilang selera makan, kelelahan, dan diare. Nah, jika efek samping tersebut tidak membaik, segera beritahu dokter atau apoteker atau pergi ke pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Oke.